Hai, halo, selamat malam. Pisang goreng enak rasanya. Jangan disimpan di dalam ember. Halo teman Bakudaya semua, selamat datang di webinar Desember. Bahagia sekali malam ini saya, Reni, bersama tim Bakudaya yang bertugas hadir di webinar bulan Desember bertajuk Creating a Data-Driven Organization. Apresiasi sekali semangat teman Bakudaya menyempatkan waktu menghadiri webinar, dorongan untuk terus berkembang dan memperkaya wawasan meski sudah di penghujung tahun. Sebelum acara inti webinar dimulai, saya sampaikan 3 hal mengenai pelaksanaannya ya. Pertama, format webinar, yaitu ada presentasi, talk show, diikuti dengan tanya jawab. Selama sesi webinar, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kedua, pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya jawab. Jadi, silakan ajukan pertanyaan terkait topik malam ini melalui Q&A form yang disediakan di kolom chat. Nah, yang ketiga, jika ada dari teman Bakudaya yang hadir malam ini menghendaki sertifikat kehadiran webinar, informasi detailnya akan kami bagikan di akhir sesi. Teman Bakudaya, tema webinar bulan ini beriringan dengan momen akhir tahun. Waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, merefleksikan informasi dan pengalaman sebagai dasar pengambilan keputusan, arah, dan strategi di tahun mendatang, baik secara individu maupun organisasi. Information is power. Salah satu bentuk informasi adalah data yang merupakan aset strategis bagi organisasi. Kemampuan untuk mengelola, menganalisa, dan memanfaatkan data secara efektif menjadi kunci untuk membuat keputusan yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Maka, tema Creating a Data-Driven Organization dipilih untuk bulan Desember ini. Untuk membersamai teman Bakudaya menciptakan sebuah organisasi berbasis data. Bakudaya percaya bahwa setiap individu memiliki potensi membuat keputusan yang efektif, efisien, dengan mengkombinasikan guts atau keberanian dan data, keseimbangan intuisi, dan analisa rasional. Jika data adalah fondasi, guts adalah motor penggerak. Demikian juga dengan organisasi yang merupakan kumpulan-kumpulan individu di dalamnya. Nah, untuk mengeksplor lebih jauh terkait ini, Bakudaya menginisiasi webinar berjudul Creating a Data-Driven Organization yang diselenggarakan secara pro bono sebagai salah satu bentuk aksi nyata Bakudaya untuk berkontribusi dalam menyebarkan wawasan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Bakudaya berkolaborasi dengan narasumber inspiratif dalam setiap webinar yang diselenggarakan. Mengusung tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization, Bakudaya adalah HR Consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya. Nah, teman Bakudaya, pisang rebus, pisang goreng, pisang coklat, sudah siap menemani? Baik, yuk kita simak sesi utama talk show yang dipandu oleh founder sekaligus CEO Bakudaya, Ibu Maria Agustina Samperuru, atau yang juga dikenal dengan nama Mbak Pepi Samperuru. Dengan pengalaman lebih dari 23 tahun dalam dunia HR management di berbagai industri, dari retail, logistik, sampai manufacturer, dari multinational company, BUMN, hingga swasta lokal, Mbak Pepi akan memandu kita dalam mengupas tuntas topik bersama keynote speaker, bagaimana menciptakan organisasi yang berbasis data. Mari kita langsung saja hadirkan Mbak Pepi ke tengah-tengah kita.
Halo. Hai Mbak Pepi, halo. Tadi yang bagian pisang rebus, pisang goreng, aku pikir itu pantun berikutnya udah mau bilang cakep. Masih loh. Terima kasih sudah diperkenalkan dan terima kasih banget nih Mbak Reni sudah membuka acara ini dengan penuh semangat. Balik kasih, saya serahkan ke Mbak Pepi ya. Baik, terima kasih. Halo teman Bakudaya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita berjumpa lagi di webinar Bakudaya bulan Desember dengan tema Creating a Data-Driven Organization. Temanya ini menarik sekali ya. Nah, tema ini kita usung karena kita sekarang memasuki akhir tahun. Dan di akhir tahun adalah momen yang sangat tepat untuk merefleksikan perjalanan organisasi kita sepanjang tahun 2024 ini. Bagaimana kita telah bergerak, tantangan apa yang kita hadapi, dan tentunya peluang apa yang bisa kita kejar di tahun mendatang, di tahun 2025. Apalagi dalam era yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, mengambil keputusan tanpa dasar yang kuat bisa menjadi langkah berisiko. Maka data hadir sebagai kompas yang membantu kita melihat lebih jernih. Data-driven organization bukan sekedar tren, tetapi sebuah kebutuhan. Organisasi yang berbasis data mampu menciptakan strategi yang lebih akurat, terukur, dan tentunya berdampak positif. Nah, teman Bakudaya, hari ini kita akan bersama-sama mendalami bagaimana pentingnya membangun organisasi yang berbasis data dan bagaimana kita dapat menjadikannya sebagai landasan dalam merumuskan strategi perusahaan di tahun mendatang, yaitu tahun 2025. Teman Bakudaya, mari kita jalani sesi ini dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan untuk saling berbagi dan belajar, dan untuk saling memberdayakan. Harapannya dari webinar ini, kita tidak hanya terinspirasi, tetapi juga memiliki langkah nyata untuk membawa kita memasuki tahun yang baru. Saya Pepi, sebagai moderator, akan memandu jalannya sesi ini hingga Q&A nanti. Oh ya, form Q&A sudah ada di kolom chat ya. Silahkan dituliskan di form tersebut jika teman Bakudaya punya pertanyaan. Nah, sekarang saya akan langsung saja memperkenalkan keynote speaker kita. Dan sebelum saya undang beliau untuk hadir di tengah-tengah kita akan lihat terlebih dahulu perjalanan karir beliau. Bapak Indra Perdana Adnan, biasa dipanggil dengan sebutan Mas Indra. Mas Indra dengan lebih dari 20 tahun pengalaman profesionalnya, tampil sebagai sosok dengan pola pikir yang strategis, sangat decisive dan juga fokus dalam maintain network-nya. Ia pun sangat gigih mengejar apa yang ingin ia capai. Tidak heran kualitas ini berhasil membawanya sebagai ekspatriat Indonesia di beberapa korporasi di Asia yang merupakan bagian dari perjalanan karirnya. Dalam 7 tahun terakhir, Mas Indra berkontribusi sebagai ekspatriat Indonesia. Yang pertama di Kamboja pada perusahaan bernama Chipmong Insi Cement Corporate sebagai Head of Marketing and Digital. Dan sekarang di Siam City Cement, Thailand, sebagai Head of Group Special Projects. Betapa beruntungnya ya kita pada malam ini bisa mendengarkan sharing dari beliau tentang salah satu keahlian beliau, yaitu tentang data. Secara khusus tentang creating a data-driven organization. Itulah profil dari keynote speaker kita pada malam hari ini di dalam sesi talk show. Teman Bakudaya, langsung saja ya saya undang Mas Indra Perdana. Halo.
Hai Mas Indra, kameranya masih ditutup. Oke, now Sorry. aku bisa lihat sekarang. Sedikit Selamat apa namanya, malam. Yes, glitch gimana? teknik. Ya, ya. Oh, I see. Sekarang udah aman? Oke, aman, aman, aman. Sip. Aman. Mas Indra ini ada di belahan bumi mana nih sekarang? Eh, Seperti tadi yang diperkenalkan di Bangkok. I Sekarang see. lagi di Bangkok. Iya. Oke, jamnya jam berapa di situ? Ya, sama lah Mbak Pepi. Baik, terima kasih banyak nih Mas Indra malam ini sudah hadir menyempatkan diri untuk bisa bersama-sama kita di dalam webinar malam hari ini. Tema kita Creating a Data Driven Organization. Nah, kita nggak perlu berlama-lama lagi. Aku langsung serahkan saja screen-nya ke Mas Indra ya. Monggo, silahkan. Siap. Terima kasih Mbak Pepi. Selamat malam teman-teman Bakudaya. Selamat Jadi malam. seperti yang tadi Mbak Pepi sudah kenalkan ya. Jadi hari ini topik kita adalah Creating Data Driven Organization. Sebelumnya slide-nya memang dalam bahasa Inggris. Mohon maaf karena banyak referensi yang saya ambil dalam bahasa Inggris dan sebenarnya di sini apa yang saya tampilkan di sini adalah bukan pemahaman saya sendiri, tapi banyak juga saya mengambil referensi. Hanya saja memang dalam dunia data driven atau digital terkadang agak sulit ya mencari sumber aslinya gitu. Siapa sih yang membicarakan ini? Tapi saya berusaha untuk mencari, mungkin tidak semuanya terlacak gitu. Nah, sebelum kita mulai, ini 5 agenda kita hari ini. Pertama kita akan ngobrol-ngobrol mengenai the case of data-driven organization, ya, untuk apa sih data-driven organization itu. Terus kemudian kita bakal ngobrol, mungkin ini yang utamanya ya, apa aja yang elemen-elemennya dari data-driven organization itu. Terus kemudian ketiga, tantangannya apa aja sih menjadi data-driven organization. Nah, ini saya nanti juga share beberapa pengalaman profesional saya dan beberapa observasi saya ngobrol bersama rekan-rekan juga yang di bidang ini. Terus kemudian keempat, gimana bertransisi menjadi data-driven organization, dan kita rangkum nanti terakhir. Oke, sebelum kita mulai, pertama dengan apa sih data-driven organization itu, kita mulai dengan memangnya kenapa gitu orang atau sebuah organisasi butuh menjadi data-driven. Jadi organisasi apapun itu membutuhkan strategi. Nah, strategi itu saya kutip dari bukunya Max Newcastle ya dan kawan-kawan tahun 2016, judulnya The Art of Opportunities. Bagus banget, mungkin teman-teman kalau ada waktu bisa baca juga. Ada 3 pertanyaan untuk strategi itu yang perlu dijawab oleh organisasi apapun. Pertama, where to play. Jadi organisasi itu pengen fokus di mana, ya, customer segmen yang mana yang akan ditargetin. Nah, itu pertama. Kedua, bagaimana how to play, bagaimana kita mendekati atau mengapproach ya si segmen itu. Nah, metodenya apa, taktiknya apa. Dan ketiga adalah bagaimana memenangkan kompetisi, terutama di tengah kompetisi yang ketat. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, organisasi apapun itu membutuhkan informasi. Nah, disinilah kenapa biasanya organisasi kemudian membutuhkan informasi berbentuk data. Dan tidak melulu
kita ngomong data driven mungkin konotasinya kita ngomong soal komersial atau sales and marketing. Tapi di semua proses dari si organisasi itu. Jadi baik itu di produksi atau bahkan di HR ya. Dan hari ini ngobrol-ngobrol kita nggak, kalau mau ngomong teknikal boleh, tapi sebenarnya nanti saya akan share bahwa nggak melulu soal teknikalnya. Oke. Terus kemudian judulnya itu aja sudah judul yang saya pilih adalah creating. Kenapa saya pilih creating? Dalam bahasa Indonesia kita bilang menciptakan gitu, karena untuk mencapai tujuan data driven organization itu ada dua elemen yang penting. Pertama itu harus diciptakan, elemen pertamanya harus diciptakan, karena tidak bisa dengan misalnya apa ya bahasa Indonesia padanannya, tapi karena dua hal utama yang ketika kita menciptakan gitu ya, kita membuat sesuatu itu, pertama kita memang diizinkan, kita memang ada authority untuk membuat sesuatu itu. Jadi itu elemen utamanya, dan kedua ada kemampuan. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang misalnya kita tidak punya akses ke bahan-bahannya, atau kita tidak punya akses untuk kita tidak punya izin gitu ya untuk membuat benda itu, nah tidak mungkin akan terjadi. Dan kedua, ketika kita tidak punya pengetahuan atau tidak punya kapabilitas untuk membuat itu juga tidak akan terjadi. Jadi authority dan capability itu adalah dua hal yang esensial. Kenapa kita pilih judulnya creating data driven. Dan kalau kita lihat sendiri, data driven itu determine or dependent on of the collection of analysis of data. Jadi ditentukan atau bergantung kepada pengumpulan dan analisis data ya. Di sini ini definisi di Oxford Dictionary. Tapi kalau kita tambahkan organization, ada sebuah paper yang saya baca ya, orangnya nama akhirnya Islam. Organisasi yang mengintegrasikan data analisis ke inti dari bisnis prosesnya, termasuk kemudian ketika membuat keputusan taktis atau strategis, nah itulah yang disebut dengan data driven organization. Ini 4 step yang sangat umum digunakan ya. Ada beberapa model lagi disebutnya data statement security, cuman bagi saya ini yang paling mewakili ya. Dan ini kalau saya tidak salah, ini pertama dipopulerkan oleh Gartner ya, consulting firm yang mungkin sering mendengar Gartner Quadrant. Biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa kompetitifnya misalnya software tertentu gitu ya, CRM. Biasanya mereka mengeluarkan ini, dan itu biasanya cukup terkenal. Dan Gartner ini sepertinya yang pertama kali mengklasifikasikan 4 stage ini. Jadi 4 stage-nya ada, dari pertama ada deskriptif ya, terus kemudian ada diagnostik, prediktif, dan terakhir preskriptif. Ada beberapa model lain kalau teman-teman lihat browsing gitu ya, ada yang lebih kompleks, tapi menurut saya ini yang paling mudah dimengerti dan menurut saya lumayan cukup mewakili. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat sebuah organisasi yang deskriptif gitu, biasanya dia akan lebih berfokus untuk menjawab pertanyaan apa sih yang terjadi. Nah,
karakteristiknya organisasi ini adalah biasanya data collection dan storage-nya masih basic gitu kan. Tools-nya yang digunakan juga masih manual, biasanya masih menggunakan banyak Excel. Jangan salah ya, bukan berarti Excel itu tidak bisa digunakan. Teman-teman bisa tanya data scientist manapun gitu ya, atau data analis manapun, Excel masih sangat sangat powerful, apalagi sekarang dengan perkembangannya sekarang, banyak fitur-fitur baru, Excel masih sangat sangat powerful. Tapi di sini lebih ke fokusnya. Nah, ketika organisasi masih di dalam tahap deskriptif, itu biasanya fokusnya adalah reaktif, jadi reactive decision making. Jadi lebih ke yang melihat ke belakang, nanti kalau ada sesuatu, ada tiba-tiba penjualan menurun gitu, atau tiba-tiba ada tingkat turnover naik, baru panik dan cari penyebabnya kenapa. Jadi sesuatunya sudah terjadi. Jadi ini di tahap yang awal deskriptif. Di tahap yang kedua, diagnostik, itu organisasi tersebut mulai bertanya kenapa sih ini terjadi. Jadi biasanya sudah mulai start ada integrated datanya ya. Jadi datanya sudah mulai terkoneksi dari fungsi satu ke fungsi yang lainnya, sudah mulai ada sedikit integrasi. Dan biasanya ketika sudah mulai ada integrasi, biasanya mulai muncul tuh dashboard. Dashboardnya itu sudah mulai muncul dan jadi bisa di track performance-nya. Collaborative approach juga antara tim dari berbagai departemen sudah mulai ada, tapi tetap fokusnya masih identifying cost. Di sini biasanya juga si data driven culture-nya itu mulai terbentuk. Nah, di tahap yang ketiga, prediktif, di sini organisasinya akan mulai bertanya apa nih yang akan terjadi berikutnya. Dan di sini karakteristiknya adalah advance analytic capability-nya sudah mulai terbentuk ya. Jadi sudah mulai menggunakan machine learning algorithm, terus kemudian sudah mulai menggunakan statistical forecasting techniques, dan sudah mulai ada predictive use case-nya. Dan biasanya juga automated decision making-nya juga sudah mulai terbentuk. Ya. Dan kemudian terakhir yang paling tinggi itu preskriptif. Nah, di sini si organisasinya sudah fokusnya adalah kita mesti ngapain lagi sih? Kita mesti apalagi yang mesti dilakukan untuk tetap kompetitif. Nah, organisasi-organisasi ini biasanya data-datanya ini real time, ya kan? Dan di sini yang namanya data driven culture ini benar-benar sudah terbentuk, dan pastinya biasanya di tahap ini organisasinya sudah mulai menerapkan tuh teknologi-teknologi yang sudah advance like AI dan ML integrated. Nah, pertanyaannya adalah kita ada di mana sih sekarang organisasi teman-teman Bakudaya ini? Kalau bisa dilihat ini rangkumannya ya. Jadi ini matriksnya. Jadi ini karakter stage-nya tadi, dan ini karakteristiknya. Nah, pertanyaan ini saya pengen ajak teman-teman Bakudaya malam ini. Kira-kira di mana nih organisasi teman-teman sekarang, baik itu bisa jadi mungkin ada yang bekerja di BUMN mungkin malam ini, atau korporasi. Nah, di sini sudah ada menti-mentinya, coba kita lihat sudah di mana. Mungkin dari teman-teman Bakudaya bisa dari teman-teman host, mungkin dari Mbak Kiki ya, akan membantu untuk
ada linknya. Juga bisa scan di sini, bisa pakai handphonenya ya. Kalau ada handphonenya bisa pakai handphonenya. Ya, ini kayaknya teman-teman Bakudaya masih mencoba mengakses Mentimeternya nih, Mas Indra. Kita kasih waktu Oke, dulu beberapa saat ya. boleh. Oke, wah ini menarik sekali nih, ada dari 4 stages tadi. Mas Indra, sambil menunggu teman Ya. Bakudaya nih mengisi Mentimeternya. Nah, si 4 stages ini apakah berkorelasi, ya apa korelasinya antara 4 stages ini dengan maturity dari organisasi? Ya, karena jelas ya di 4 stage ini tadi yang seperti saya paparkan gitu ya, dari 4 stage ini yang paling atas itu di mana data driven culture-nya sudah terbentuk. Jadi semuanya keputusannya diambil berdasarkan data gitu. Nah, terus yang paling atas, yang paling bawah itu baru memulai. Nah, di situ karena nanti kalau kita ngomong ke nanti di yang berikutnya gitu, kita ngomong bahwa leader culture itu paling penting ya, yang membangun building blocks-nya itu. Jadi memang makin ke atas berarti culture-nya, data driven culture-nya itu sudah semakin advance, leadership-nya memang jelas gitu ya, dari atas sampai bawah. Itu memang udah sangat fundamentalnya udah kuat banget, Mbak Fitri. Oke. Ya. Apakah berarti ya berarti misalnya kayak startup gitu, misalnya dia baru membangun korporasinya, nah kecenderungannya dia akan berada di level masih deskriptif gitu. Nah, kalau startup mungkin kasusnya agak berbeda ya. Karena kalau startup itu kan, dan pada umum tergantung nih startupnya apa nih. Biasanya kalau kita ngomong startup, pada umumnya kan berbasis teknologi pada umumnya, Mbak ya. Jadi kalau sudah berbasis teknologi, sepertinya sangat tidak mungkin dia tidak data driven. Akan tetapi, tapi kemudian data driven-nya itu biasanya apakah cuman fokus ke produk aja gitu, atau data driven-nya itu dipakai untuk organisasinya. Nah, itu sesuatu yang beda lagi gitu kan, karena pastinya biasanya inovasi si startup itu kan biasanya mulai dari inovasi ya. Mereka punya sebuah ide, dan ide itu biasanya karena mereka mulai dari data gitu. Dan kalau saya lihat biasanya startup mereka karena sudah berbasis teknologi gitu, Mbak Pipi. Oke, thank you. Ya. Mas Indra, ini data sudah siap. Kata Mbak Kiki boleh minta tolong untuk stop sharing dulu. Iya, thank you. Alright, silakan Mbak Kiki untuk share hasil Mentimeternya. Wah, menarik ya. Menarik. Tapi wah, ini yang apa namanya, yang ikut hari malam ini sepertinya ini jujur banget nih. Jujur banget. Jujur banget. Jadi pada merate semuanya pasti pada di level deskriptif gitu, dan ini memang menggambarkan kan, karena tidak mudah. Ke satu, kedua yang tadi saya paparkan gitu ya, memang itu ada checklistnya gitu ya, tapi nanti yang kita ngobrol lebih jauh itu culture-nya itu belum berasa gitu. Jadi yang pertanyaan yang pertama gitu yang di deskriptif, what happened
Nah, itu mas pertanyaan masih, ada apa sih? Kenapa? Gitu. Jadi masih pertanyaan masih gitu. Satu, kedua tuh sudah gitu masih reaktif kan. Tadi salah satu karakteristiknya yang stage paling awal itu masih reaktif. Baru ketika ada tadi saya kasih contoh gitu kan, salesnya drop atau tiba-tiba turnover-nya naik, baru panik gitu kan, baru panik kumpulin semua data dan lain sebagainya gitu. Tapi memang biasanya memang ini mencerminkan bahwa ya bagus, berarti udah self awareness, dan mencerminkan juga memang ya itu tadi, kalau teman-teman Bakudaya yang ngisi ini survei ini, berarti dia fokus, berarti organisasinya masih fokus untuk bertanya apa yang terjadi, meskipun mungkin toolsnya sudah canggih-canggih gitu, Mbak Pepi. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Boleh stop sharing. Alright, sekarang silahkan Mas Indra lanjutkan lagi, slide-nya bisa ditayangkan kembali. Oke, sip. Terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan tadi merefleksikan ya, teman-teman bisa merefleksikan, karena penting banget kita tahu di stage mana organisasi kita sekarang. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Nah, sekarang kita ke building blocks-nya, apa sih elemen-elemennya. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit masalah leadership culture. Nah, jadi leadership culture ini kalau kita main Lego, ini dasarnya gitu. Jadi semua apapun yang di atas ini, kalau tidak ada leadership culture-nya, kalau tidak ada fondasinya, tidak akan kuat, tidak akan kokoh, dan berdasarkan pengalaman saya tidak akan terjadi. Habis itu kita strateginya apa, data strateginya apa, infrastrukturnya apa, ya infrastrukturnya kita perlu apa, data quality-nya gimana. Nah, setelah ini di atasnya nih baru kita taruh skill, mau di paling ujung. Pada dasarnya kita collect data itu karena action. Jadi ada mungkin teman-teman pernah dengar ya, data is the new gold gitu. Nah, itu sebuah quote yang dipopulerkan oleh salah satu foundernya Dan Hamby ya, si data science firm. Tapi kemudian berikutnya, data is the new gold, tapi itu tidak akan menjadi gold kalau tidak ada insight sama actionnya ini gitu. Berapa banyak organisasi yang cuma ngumpulin data, punya banyak sekali dashboard, ini di track, itu di track, tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Tidak ada insight, dan yang lebih parah lagi tidak ada action. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, tadi ini yang saya bilang. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini survei dari Wavestone, ya, ini paling terbaru sekali mengenai Data and AI Leadership Executive Survey. Ya, kayak sepertinya mereka baru bilang ada AI-nya sekitar 1 tahun belakangan ini ya. Dan mereka sudah melakukan survei ini sejak 2018. Nah, kalau dilihat, jadi yang di survei ini ada pada umumnya Chief Digital Officer, ya, Chief Digital Officer atau Chief Information Officer. Principal challenge to becoming data driven, ini persentase ya, di sini saya sumbu Y-nya. Dilihat ya, gap-nya antara technology limitations dengan culture, people, process, organization. Jadi bukan tentang teknologi, ini tahun 2019 malah lebih dari 90%. Nah, sepertinya semakin ke sini semakin banyak yang aware, dan gap-nya sepertinya semakin kecil. Jadi bukan tentang teknologinya, tapi ke culture, people, process, organization, dan kalau saya leadership. Nah, jadi si leadernya organisasi apapun mesti tahu nih, ini roles-nya leaders ya. Jadi
mesti tahu bahwa roles-nya dia itu di yang kuadran ini, ya, yang involve-nya tinggi dan high importance. Ada beberapa di sini accountability, oke. Jadi kalau misalnya di sini si leadersnya pengen involve, dia bisa involve habis itu di habis vision and alignment, dan dia health accountability. Advocacy for data itu strategik tapi tidak membutuhkan leadership influence yang tinggi. Resource allocation nanti bisa dilakukan sama tim di operation. Jadi leadernya pertama fokus kasih visinya. Tadi seperti kita bilang di awal ya, strateginya mesti jelas. Jadi si data ini mesti menjawab 3 pertanyaan untuk strategi tadi. Dan visinya juga mau jelas. Oke. Nanti ini segmen kita, ini bagaimana kita approach, dan kemudian terakhir ini yang akan membuat kita memenangkan kompetisi. Jadi ini yang sangat penting sekali. Dan setelah si leadersnya communicate vision and alignment-nya, ini 4 elemen ini mesti ada gitu ya, mesti ada. Jadi decision making mindset. Jadi si datanya itu dipakai untuk pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusannya pun berdasarkan informasi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah selalu data driven itu percaya pada data gitu ya, blind gitu secara membabi buta, itu bagus enggak juga. Makanya di situ nanti ketika kita ngomong soal skills, butuh orang-orang yang juga mengerti bisnis, karena kembali datanya juga bisa salah kan, karena berbagai macam hal. Kemudian kedua nih, transparency and trust. Nah, ini biasanya yang juga menjadi, nanti kita bahas juga, ini yang akan nanti menjadi challenge ya, pemblokiran. Karena ketika sudah ada data, semuanya itu akan transparan. Permasalahannya tidak semua orang suka transparan kan, karena tidak bisa ada lagi tuh yang disembunyikan, tidak bisa ada lagi tuh yang dimanipulasi. Jadi data driven itu walaupun kelihatannya keren, tapi ternyata ketika sudah dilakukan, ketika misalnya organisasinya sebelumnya belum gitu ya, belum data driven gitu, terutama ini organisasi lama kemudian menjadi data driven, si yang di atas itu terutama akan berpikir, wah sekarang nggak bisa bermanipulasi lagi nih, nggak bisa banyak kasih alasan, karena semua informasinya sudah jelas. Dan ketiga adalah data driven itu membutuhkan kolaborasi antar departemen. Jadi biasanya kalau mungkin teman-teman pernah dengar juga, ada banyak silo ya, silo kayak tahu kan ya silo ya. Sorry, saya orang semen, jadi silo itu buat simpan semen ya. Jadi semua itu biasanya di silo-silo. Jadi si masing departemen ini, saya nggak mau share data saya dengan misalnya departemen HRD, saya nggak mau share data saya dengan marketing and sales dan sebaiknya. Dan padahal kita mesti tahu dong, misalnya profil dari salesnya yang performance-nya bisa baik, itu seperti apa sih gitu, ketika rekrutmen segala macam. Nah, dari situ kan kita bisa tahu, oke, nanti kalau saya pengen rekrutmen, mestinya saya cari profilnya seperti ini nih, karena sudah terbukti
Jadi datanya tidak bisa cuma dikekepin sendiri, makanya kolaborasi ini penting sekali. Kemudian juga ini salah satu metode yang bisa cukup berhasil, terutama misalnya ketika organisasinya menggunakan frontliner ya, jadi itu sales rep untuk mengambil data, dan di situ biasanya kita kan pengen kualitas datanya bagus. Nah, kita bisa tuh ada beberapa, dan ini yang bisa juga umum dilakukan untuk keakurasian data itu dikasih rekognisi dan bahkan bisa dikasih insentif. Nah, ini keempat elemen ini yang bisa membangun data driven culture. Nah, tapi tadi saya bilang ya, karena ini culture gitu ya, budaya gitu, apalagi budaya itu kan ada nilai-nilai sosial yang sudah dipercaya gitu dari sejak dulu, terutama ketika organisasinya adalah organisasi lama yang sudah beroperasi lama, dan mungkin yang orang-orang lama bilang dari dulu nggak ada masalah kok, kenapa kita mesti berubah gitu kan. Jadi perlu ada transformasi nih. Ya, pertama tadi ya, perlu ada advocacy, education advocacy. Advocacy itu lebih ada orang yang menjadi role model juga, dan di sini memang kembali si leader itu fungsinya sangat penting. Jadi jangan bergantung sama orang lain gitu ya untuk mengedukasi, dan kita ngomong edukasi ini tidak melulu soal teknikal gitu ya, tapi pasti pentingnya kita data ini. Nah, itu si leadernya ikut terlibat. Ya, saya lihat di beberapa organisasi dan beberapa organisasi yang saya pernah bekerja juga, ketika leadernya terlibat langsung gitu ya, apakah itu misalnya tentang ada training atau apa tentang data literacy misalnya gitu ya, tapi leadernya di situ ada gitu, dan dia menunjukkan bagaimana pentingnya informasi ini nanti digunakan untuk mengambil keputusan yang strategis, dan itu bisa berdampak besar bagi organisasi atau bagi perusahaan. Nah, ini penting nomor satu. Dan kedua, terutama organisasi yang bertransformasi gitu ya dari organisasi lama, ini sebuah proses gitu. Jadi para leadersnya perlu mengerti bahwa akan selalu ada hit and miss ya. Oh, ternyata metode pengambilan data ini kurang pas nih gitu, kita mesti mengubah. Jadi jangan sedikit-sedikit gitu yang wah ini berarti tidak berhasil, kita mesti scrap, kita mesti buang gitu kan. Jadi perlu punya toleransi yang agak lebih besar untuk eksperimen, terutama bagi timnya di bawah, jadi mereka oke, bisa punya lebih banyak space untuk bereksplor. Dan terakhir adalah ya semuanya ini adalah change management, bukan dari kalau menurut saya kembali di leadersnya sangat penting gitu kan. Terus kemudian tadi ada advocacy, terus terutama ada si change agents-nya ya, orang-orang yang memang percaya. Nah, ini sangat penting. Jadi biasanya juga makanya ada istilah digital transformation. Digital transformation bukan berarti terus semua berubah pakai digital, bukan, tapi karena transformasinya itu adalah orang cara bekerjanya berubah, dan berubah itu sesuatu yang tidak nyaman, tidak nyaman, dan apalagi kalau orang sudah nyaman dengan kondisinya sekarang, cara dia bekerja sekarang, tidak ada yang
orang yang akan mau berubah. Jadi makanya di situ yang sangat penting adalah juga change management-nya. Nah, blok kedua dari si data driven blocks itu adalah si data strateginya. Nah, pertama adalah data strateginya itu mesti align sama strategi goals-nya. Kita mau fokusnya di apa sih? Apa yang kita mau capai di sini? Insight-nya apa? Ini mesti align. Governance sama framework ini juga penting, terutama ketika perusahaannya besar, kuantitas datanya juga besar. Nah, governance sama framework-nya tuh penting karena siapa yang collect, siapa yang clean, nanti siapa yang akses dan lain sebagainya itu sangat penting. Data quality nanti kita ngobrol ya. Data quality pastinya penting karena apalagi ketika kita menggunakan data ini untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang impact-nya besar bagi organisasi. Scalability dan flexibility. Jadi biasanya mulai dengan yang kecil dulu, yang mudah dulu, dan ketika itu sudah berhasil, dan orang-orang akan mulai, oh oke, ternyata ini berhasil. Dan ini biasanya memang tipikal untuk change management ya. Jadi start small, terus kemudian celebrate small wins, ya itu kan salah satu fundamental di change management. Dan ini juga sangat penting di data strategi. Jadi mulai small, habis itu baru scale up, semakin kompleks. Enhance accessibility pada dasarnya tadi kita di awal kita ngomong data democratization. Data ini buat siapa sih gitu? Kalau dashboardnya cuma dibaca sama C-suite atau C-level, terus kemudian yang operation itu tidak bisa akses, percuma gitu kan. Walaupun nanti misalnya itu ditransformasi dengan instruction dan segala macam, tapi mereka tidak bisa akses, percuma. Dan di sini bukan berarti semua data bisa perlu dibuka, karena kan kita tadi ada governance sama framework ya. Nah, dan terakhir gimana kita measure suksesnya gitu kan. Sekarang saya rasa hampir semua organisasi gitu ya, pada umumnya akan pengen menghitung benefitnya apa sih gitu kan, benefitnya apa sih ketika kita sudah monitor ini, dan apakah kita bisa dengan ini kita akan lebih baik mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, dan itu hasilnya apa, impact-nya apa, dan tentu aja organisasi biasanya pengen dalam bentuk moneter ya, uangnya berapa. Nah, saya nggak akan terlalu banyak belibet dengan data infrastruktur ini kan, karena ini mungkin lumayan teknis, tapi hal-hal seperti tadi, pertama beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk data infrastruktur, pertama security sama compliance. Kita apalagi kalau misalnya industrinya sensitif gitu ya sama compliance, terutama kayak misalnya industri finansial gitu misalnya ya, yang perlu compliance, dan ini menjadi elemen yang sangat penting. Terus kemudian bisa scalable, dalam artian ketika nanti datanya semakin besar, nggak perlu ini ternyata infrastrukturnya tidak pas nih, nanti mesti bangun lagi, dan ini akan bikin cost dan akan kehilangan waktu ya. Jadi pilihannya apakah nanti pakai data lake, data warehouse, dan seterusnya. Kemudian accessibility dan usability, centralized data platform, apakah nanti pakai self-service tool atau role-based access. Nah, emerging technology juga penting nih. Jadi penting untuk melihat apa sih perkembangannya di infrastruktur gitu kan. Udah
ternyata sekarang udah punya ada edge computing nih, apalagi sekarang juga sudah lama tren ya blockchain itu kan untuk supaya data integrity-nya. Automation dan monitoring, workflow-nya automated, kemudian data integration, API, ETL, dan kemudian data processing dan storage. Jadi ini data infrastrukturnya perlu dipikirkan, terutama ketika si perusahaannya punya traffic data yang cukup besar. Nah, data quality ini yang sangat lumayan penting karena dan mungkin teman-teman sering dengar nih garbage in, garbage out ya. Dan saya juga punya pengalaman profesional di sini ketika saya ditantang, ngapain sih kita pakai ini kan garbage gitu. Ya ini garbage, makanya pastikan dong kualitas datanya itu bagus gitu. Jadi kalau prinsip saya lebih ke ya kalaupun garbage biarin aja mereka smell the garbage gitu kan. Jadi orang semua akan aware, oh ini nih garbage nih. Jadi orang akan cari oke, di mana nih permasalahannya. Biasa bukan sebaliknya gitu kan, karena dan ini biasanya buat di organisasi-organisasi yang mereka nggak mau berubah, mereka akan alasannya gitu ya akan digunakan, oh datanya ini garbage gitu kan. Tapi biarin aja. Nah, kenapa garbage? Karena kualitasnya tidak diperhatikan gitu kan. Karena dan terutama ketika datanya tidak digunakan, itulah garbage-nya akan selalu berulang. Gitu. Jadi bukan berarti kita mentoleransi kualitas data yang buruk, bukan. Tapi itu seharusnya tidak menjadi alasan digunakan dulu. Makanya tadi perlu ada toleransi ya, tadi kita ngomong di awal. Dan kalau memang itu garbage, terkadang bagus untuk biarin aja membuat kesalahan gitu kan. Nah, ini kan akibatnya ketika data kualitasnya buruk. Oke. Nah, jadi data quality elemen-elemennya ya, akurasi, konsistensi, completeness, dan lain sebagainya ini saya rasa lumayan generik gitu ya. Tapi ini elemen-elemennya dari data quality. Jadi, bagaimana kita maintain data quality? Pertama, data governance framework-nya. Jadi dari awal datanya di-collect, terus kemudian di-cleaning, sampai masuk ke database dan sebagainya. Ini ada governance-nya ya, ada strukturnya, ada framework-nya. Terus kemudian makanya ini penting punya orang-orang juga yang bukan hanya ngerti data, tapi tahu ketika datanya itu salah, gitu kan? Ya, jadi data cleaning juga penting. Automation tools kalau bisa volume datanya besar, banyak automation tools di market yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan data cleaning. Nah, ini juga lumayan penting, Mas, data management. Jadi, ini biasanya yang digunakan terminologinya a single source of truth gitu. Jadi, bukan yang database-nya bisnis ini punya database A, bisnis ini punya database B, padahal customer-nya sama-sama aja. Ya, ini juga pengalaman pribadi saya karena ada bisnis yang ternyata customer-nya sama-sama aja gitu, customer-nya sama-sama aja, tapi karena semuanya punya master data masing-masing. Dan kemudian juga accountability penting ya, jadi siapa yang bertanggung jawab. Nah, data stewardship ini di mana siapa sih yang harus tanggung jawab, orang ini perlu bertanggung jawab sama quality-nya. Oke, jadi itu tentang data quality.
Nah, berikutnya ini yang seru juga nih ya, skills. Ya, talentnya gimana? Jadi talentnya ada beberapa elemen di sini. Pertama, kita akan lihat diverse role, habis itu data literasi, technical skill, business acumen, sama soft skillnya apa aja. Ini pada umumnya roles di data driven organization. Kalau kita lihat, kita bagi kuadrannya, ada yang lebih ke bisnis, ada yang lebih ke technical, ada yang lebih ke insight, dan lebih ke infrastructure. Nah, kalau saya sendiri memang lebih di arah sini, ya. Kalau tadi lihat mungkin pas awal Mbak Pepi perkenalan, jadi memang saya lebih di sini ya. Sempat sedikit-sedikit belajar gimana sih jadi data science, tapi belum sampai yang super technical banget di data engineering. Jadi kita mesti tahu nih kebutuhan kita apa gitu. Jadi mesti seimbang antara kita perlu yang di sini strong, tapi ketika ternyata organisasi kita punya datanya, struktur datanya kompleks, ya kita perlu punya orang di infrastruktur juga. Oke, terus kemudian ini untuk mengenhance data literasi, kita bisa pakai BI tools, kita reduce reliance, jadi semua orang ngerti, empower employees, ya. Jadi tadi saya bilang ini salah satu bentuk dari demokratisasi, dan semua orang perlu punya pengetahuan, jadi basic trainingnya penting, terutama untuk yang non-technical. Ya, jadi apakah ini technical skill, saya nggak akan terlalu banyak. Di sini ada programming, visualisasi, big data, dan database management. Jadi ini yang paling penting nih. Jadi bridging di sini antara data profesional dan business leader. Di sini skills yang biasanya lumayan banyak dicari. Ya, jadi esensial untuk soft skill-nya ada critical thinking, ada komunikasi, kolaborasi, dan curiosity dan adaptability, karena teknologinya terus berkembang. Ya. Nah, yang paling penting adalah action-nya, ya kan? Action-nya apa? Dan action-nya ini nanti jadi input buat decision, nanti generate insight. Nah, kita ini terus siklusnya terus berputar. Ya, tantangannya apa aja sih? Ya itu tadi, pertama, cultural ini tantangan paling besar. Technology gaps, data quality akan menjadi tantangan, tapi yang cultural itu tantangan paling besar, ya kan? Dan tapi di bawahnya ini, nah ini legacy habits. Dulu dari dulu kita begini kok, nggak ada masalah. Yang tadi saya bilang fear of transparency, biasanya ini leader-leader yang tidak memang punya hidden agenda, nggak bisa lari lagi. Nah, ini yang biasanya mensabotase, resistant to change, dan lack of understanding. Nah, bagaimana kita mentransisi dari menjadi data driven organization? Stepnya pertama yang tadi, ya, komitmen dari leaders, konsensus bersama, terus kemudian baru assess current state, identify capabilities, align with goals and priorities, dan baru scale up, ya kan? Jadi ketika teman-teman tadi udah tahu nih, oke, saya di sini nih levelnya, masih level diagnostik, dan terus align, prioritize, sama scale up. Oke, kita organisasi nggak semua punya resource yang sama kan, atau resource yang berlebih. Jadi perlu prioritisasi, apa perlu yang kita perlu prioritisasi? Apakah analytical techniques-nya, apakah use case-nya, apakah literasinya, dan targetnya kita mau kemana gitu. Misalnya, oke, untuk level ini kita pengen udah mulai ke predictive. Jadi mungkin tidak semuanya pindah ke langsung lompat, tapi mungkin bagian ini kita mulai satu. Jadi itu cara kita
transisi ke data driven organization. Oke? Jadi untuk merangkum ocehan saya dari tadi, pertama, authority dan capability penting untuk menciptakan organisasi yang data driven, karena tadi fundamentalnya adalah leadersnya, karena leadersnya itu yang punya authority dan capability dan perlu diciptakan organisasinya. Terus kita tahu organizational maturity-nya di mana, kita bangun leadership dan culture-nya, dan it's people over tools, ya kan, yang menjadi tantangan bukan tools-nya, tapi people, process, capabilities, and leaders. Ya, terakhir untuk bertransisi kita align apa strateginya, visionnya kemana, terus kemudian kita tahu kita di mana, kita prioritize dan kita scale up. Oke. Wah, udah ada pertanyaan nih. Ya, oke, menarik sekali. Jadi dari segala macam itu sebenarnya yang terutama adalah people-nya ya. Betul, Mbak. Culture and leadership. Alright, sip. Betul. Thank you. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A nih Mas Indra, dan sudah ada pertanyaan pertama. Topik yang menarik nih. Aku bacakan ya. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan praktis sehingga lebih mudah membedakan data scientist, data analis, dan data engineering, terutama untuk kepentingan rekrutmen. Boleh share pengalaman praktis atau tips bagaimana mendobrak cultural resistance dari Pak Malik nih. Silakan. Mendobrak, Pak. Itu tadi sudah Mas Malik, Pak Malik, mendobrak ya. Pertanyaan saya yang bisa mendobrak, ya ini tadi, ada authority ya. Untuk mendobrak, butuh authority. Jadi terkadang memang change management ya, perlu authority. Jadi ketika kita bisa pakai influence, Mbak Pepi, tapi influence pun ada batasnya gitu. Nah, ketika tadi ngomongnya sudah mendobrak, itu loh, berarti ada elemen authority di sana. Jadi dan authority itu ya dari atas. Ketika yang dari atas. Jadi role modeling itu yang menurut saya yang paling penting. Jadi ketika leadersnya tidak talk the talk and then walk the talk. Ya, jadi itu aja. Oke. Authority dan leader harus jadi role model ya. Betul, baik. betul. Oke, siap. Semoga menjawab ya, Mas Malik atau Pak Malik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas Indra. Ya. Apakah bisa dibagikan tips menyajikan cara menyajikan data, terutama sebagai bridging, misal untuk memberikan informasi yang sama melalui dashboard untuk C-suite dan tim operasional di lapangan? Menurut ini pertanyaan dari Tina Mulia. Oh ya. Nah ini memang, jadi memang saya pernah jadi analis juga ya. Tantangannya adalah selalu menyajikan informasi tapi tidak kehilangan konteksnya. Tapi kemudian kita juga biasanya pengen semua informasinya ada. Jadi mencari pertama ya, kita tahu audiens kita, misalnya si C-suite ini apa, dan yang paling susah adalah simplifikasi gitu, simplifikasi. Jadi mungkin kalau saya
Sorry. Nah, ya simplifikasi. Apakah cukup seperti ini saja? Apakah, oh ini terlalu complicated gitu misalnya, ya? Dan saya misalnya bisa rubah ini menjadi uh, bar chart gitu ya, bar chart. Jadi uh, ketahui audiensnya itu paling paling penting ya. Jadi nggak ada nggak ada um, satu formula khusus yang formula yang pasti diajarkan gitu ya kalau teman-teman ikut kelas-kelas mengenai visualisasi data segala macam itu simplify. Jadi jangan nggak yang terlalu terus. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa nih saya tidak taruh di sini persentase angkanya gitu kan satu-satu, perlu nggak gitu kan, pertanyaan perlu nggak gitu, yang perlu kita, apa sih pesannya, oh kita pengen sampaikan pesannya ini gapnya jauh loh, udah itu aja, orang lain nggak peduli. Nah ketika elemen-elemen itu sudah dimengerti, mensimplifikasi karena kita tahu audiensnya apa, nah pasti akan lebih mudah, lebih ke seni sih ya, karena memang visualisasi juga, data visualisasi itu salah satu dalam tanda kutip disiplin tersendiri, di mana nggak sekedar oke bikin chart jadi ya gitu. Jadi tahu audiensnya, kedua simplifikasi sebisa mungkin tanpa mengurangi konteks. Oke, baik. Sip. Thank you. Tahu audience dan simplifikasi. Oke. Thank you. Sekarang, oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya banyak ya. Nah, apa rekomendasi Mas Indra untuk yang tertarik memulai karir di bidang data? Belajar dari mana dulu? Bagaimana sih prospek berkarir dalam bidang data? Oke, jadi mulai dari mana? Pertanyaan satu. Yang pertanyaan kedua, prospek ke depannya bagaimana nih? Ya. Yang pertama mulai dari mana? Mulai dari sesuatu yang belajar dari sesuatu yang teman-teman punya passion gitu ya. Jadi misalnya kalau data, belajar datanya data apa yang diolah. Misalnya gitu, saya suka basket gitu ya, kebetulan saya suka nonton basket, NBA dan teman-temannya. Nah, itu tuh banyak tuh datanya di internet. Nah, habis itu belajar, oke, apa sih yang kita bisa lihat. Jadi pertama belajar untuk memahami data, terus kemudian mengolah dan kemudian memvisualisasikan. Nah, ini udah banyak nih sumbernya ya, berantakan. Nah, yang paling terkenal adalah DataCamp. Nah, itu banyak yang gratisan di situ. DataCamp, terus kemudian juga kalau ke Coursera gitu kan, terus kayaknya ada beberapa course-nya yang Google Analytics itu juga free. Tuh, jadi tapi mulainya ini pertanyaannya adalah si yang bertanya ini apakah pekerjaannya memang berhubungan. Kalau pekerjaan nggak berhubungan, nah mulai dari situ aja dulu. Data itu apa sih, mengenal data. Nah itu ada beberapa course di Coursera yang kalau nggak salah Google yang bikin itu, kalau nggak salah ya masih free. Nah itu di situ. Habis itu kalau udah mulai tertarik, nah olah datanya. Nah yang penting ketika mengolah data itu sampai selesai, sampai divisualisasiin dan terus bikin portfolio. Nah itu kalau orang-orang yang berkarir di bidang data itu penting untuk punya portfolio. Jadi saya tadi saya bilang data pemain NBA yang saya sukain gitu ya. Oh ini statistiknya dia tuh seperti ini, performanya dia. Ini kalau dia setiap main dengan tim ini dia pasti skornya lebih tinggi. Nah, hal-hal seperti itu. Kalau memang kerjanya tidak berhubungan ya. Kalau kerja berhubungan, nah
lebih gampang lagi sih. Gitu. Tapi sekarang resource-nya sudah banyak sekali. Baik. Prospeknya Prospek. masih menurut saya masih sangat bagus. Walaupun ada katanya ada disrupsi ya dari si AI ini gitu ya. Tapi pengalaman saya sendiri gitu, kebetulan saya cuma heavy dengan AI, masih butuh manusia kok, masih butuh manusia. Kayaknya masih lumayan lama sebelum si AI ini untuk data analisis ya bisa benar-benar menggantikan interpretasi manusia. Untuk beberapa pekerjaan mungkin bisa, tapi kalau yang tadi yang membutuhkan intuisi, membutuhkan ini, nah ini yang paling penting juga ketika data kita tahu konteksnya apa, belajar konteks. Makanya biasanya si domain expert itu penting kalau di perusahaan yang data driven domain expert ya. Jadi tahu ini konteksnya apa. Nah ini biasanya bukan biasanya sekarang AI masih belum bisa ke sana, masih belum gitu. Jadi prospeknya masih bagus. Baik, Mas Restu, semoga terjawab. Oke, prospek bagus. Boleh dong dijajaki lebih jauh ya, Mas Indra, membangun Ya. karir di bidang ini. Dan tenang aja, AI masih so far masih aman ya, walaupun ada AI. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering sekali muncul kalau di webinar kami membahas tentang data ataupun sistem, itu AI pertanyaannya pasti muncul gitu. Jadi memang ini kayaknya trending topik juga nih tentang AI. Iya, Baik. maksudnya Silakan. memang perlu diwaspadai sih, bukan diwaspadai ya, perlu dicermati dan diikutin karena memang perkembangannya sekarang ini lumayan cepat gitu ya, si AI ini. Tapi untuk ya itu tadi saya bilang untuk yang real insight, terus kemudian menghubungkan dengan action segala macam, itu masih butuh human. Oke. Thank you. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Dalam organisasi, bagaimana memastikan penggunaan data yang etis dan bertanggung jawab? Serta bagaimana melindungi privasi data dan keamanan informasi? Dari Desti. Silakan. Ya, makanya tadi biasanya governance-nya penting gitu ya. Governance-nya penting. Jadi nanti ada stewards-nya yang manage. Oke, ini layer ini accessibility-nya ke siapa? Informasi ini sensitifnya sejauh apa? Bahkan mungkin ada beberapa informasi biasanya yang juga istilahnya apa ya, di masking gitu ya. Jadi tidak menunjukkan nama. Jadi governance, jawabannya adalah di governance. Makanya dan governance itu ya kita punya matriksnya gitu kan. Levelnya, usernya apa, business responsibility-nya, semakin tinggi business responsibility-nya, tentu aja aksesnya semakin besar. Baik. Oke. Jadi governance inilah yang berperan penting juga ya untuk memastikan privasi data dan keamanan informasi tetap terjaga. Baik, Mbak Desti. Oke, pertanyaan kelima. Terima kasih informasi yang sangat lengkap menurut Mas Indra. Apa saja konsep dari creating a data-driven organization yang bisa diterapkan untuk individu, baik personal maupun profesional? Dari Mega. Mindset-nya ya. Jadi
yang penting namanya data driven. Jadi terkadang manusia gitu ya, kita tuh berasumsi, kita banyak berasumsi. Dan itulah yang kemudian menyebabkan banyak masalah di komunikasi atau apapun. Jadi data driven itu mengajarkan bahwa kita apapun yang kita absorb, itu kita mesti tanya lagi, kita mesti pikir lagi, ini ada faktanya nggak gitu misalnya, atau ada datanya atau enggak gitu. Jadi itu sih, itu nomor satu menurut saya, apa yang bisa diambil dari data driven. Kedua, ketika kita data driven dan kemudian misalnya ada sesuatu yang membuat kita kurang nyaman gitu ya, ketika kita melakukan itu sebagai data point, jadi ini salah satu yang pernah ketika kita melakukan itu sebagai data point, oke, itu membuat kita tidak perlu bereaksi terlalu jauh, atau apalagi misalnya melibatkan emosi dan lain sebagainya, karena oke, ini adalah sebuah data point gitu. Jadi misalnya ketika orang ngasih feedback gitu ya, uh, walaupun terkadang enak juga sih gitu, misalnya nggak, presentasi lu jelek nih. Gitu kan. Oke. Respon saya adalah saya bisa tersinggung, tersungging, atau saya bisa melakukan itu sebagai data point, dan itu data point, ya kan? Oke, ada satu orang yang beranggapan bahwa saya kurang baik. Kenapa ya? Apa ya? Nah, itu ketika mungkin dikumpulkan gitu, ketika saya melakukan 10 kali presentasi, ada 10 respons ini, berarti ini yang saya perlu improve gitu. Jadi itu ada menurut saya aplikasi data driven secara personal gitu. Oke. Baik, mindset jadi ya yang bisa Ya. kita bawa dan terapkan di dalam individu. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Mega. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang ke-6. Supaya tidak terjadi silo-minded, terutama di perusahaan besar, apakah diperlukan departemen khusus yang mengelola data, atau perlu kebijakan yang mewajibkan setiap departemen perlu menyimpan data di tempat yang bisa diakses semua? Biasanya di perusahaan ada departemen khusus yang memang bertanggung jawab terhadap data gitu ya. Tergantung perusahaannya, tergantung fungsinya. Jadi memang biasanya setiap departemen punya datanya sendiri, tapi kemudian nanti datanya itu terintegrasi di di apa namanya, di backbone-nya, dan nanti di mana semua informasinya diolah di situ ya. Jadi pastinya perlu ada satu departemen atau satu fungsi di organisasi yang bertanggung jawab. Nah, kayak misalnya tadi Mbak Pepi pernah bercerita, saya pernah punya pengalaman sebagai market intelligence gitu, manajer. Nah, ini sebuah fungsi yang biasanya ada di beberapa perusahaan. Nah, ini juga biasanya fungsi ini juga bertanggung jawab terhadap data, pengelolaan data gitu. Atau terkadang juga ada yang pakai misalnya subsidiary IT gitu ya, subsidiary IT atau subsidiary digital, karena nanti misalnya apalagi datanya besar ya, itu ada subsidiary digital gitu ya, atau subsidiary IT yang bertanggung jawab di situ. Jadi di situ semua mereka akan memanage, termasuk security-nya, tadi governance-nya. Ya.
Oke, mudah-mudahan Oke, terjawab pertanyaannya. ya, ya, ya. Dengan demikian, maka si silo mindset ini juga bisa di-break ya, Mas Indra ya. Bahwa oke, semuanya dikelola oleh satu fungsi aja di organisasi, nanti kemudian dia yang menganalisanya, sehingga tidak ada juga yang memanipulasi datanya gitu. Nah ini jadi ada saya, sorry saya juga baca silo mindset. Tadi saya ngomongin soal datanya silo. Nah, ada dua hal di sini, datanya silo atau mindsetnya yang silo. Nah, I see. kalau mindsetnya yang silo, nah ini dimana butuh satu tadi leadernya atau tadi fungsi yang menjembatani nih gitu kan, menjembatani. Makanya mungkin sekarang di beberapa organisasi sudah mulai ada tuh yang tadi namanya Chief Data Officer atau Chief Information Officer. Nah ini biasanya fungsi-fungsi ini, dan dia karena ada C, berarti kan dia C-suite nih Mbak Pepi ya kan. Nah, dia punya betul. tadi tuh authority dan capability ya kan. Dia C-suite. Jadi nanti dia yang membridge nih si fungsi-fungsi departemen ini, dia yang role modeling gitu kan, dan memastikan semua fungsi itu terkoneksi, berkolaborasi, jadi tidak ada silo. Ya, ya. Jadi memang authority segitu pentingnya ya untuk start atau meng-create a data-driven Betul. organization ini ya. Betul, Oke. betul. Kan Mbak Pepi juga tahu ya, apa namanya, sekarang ini Chief Data Officer itu udah cukup posisi yang lumayan cukup sering gitu kan Ya, terdengar, apalagi ketika perusahaannya semakin besar dan kompleks. ya, ya, ya. Baik, baik. Oke. Aha, ini ada pertanyaan terakhir nih Mas Indra. Baik, dari Sayidin. Boleh dielaborasi tentang big data tools dan data management? Apa nih yang pengen dielaborasi? Tapi kalau pengen, ya kan, kalau untuk big data tool tergantung dari di sisi mana ya, sisi mana. Jadi memang misalnya orang pakai Hadoop, pakai Spark gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya dan tergantung tipe bisnisnya gitu. Kalau yang pakai big data biasanya kan e-commerce ya, antara e-commerce atau misalnya platform-platform yang riding platform ya, kayak Gojek atau Grab yang datanya ini masif luar biasa. Terus kemudian Shopee, dan ini biasanya datanya memang dikategorikan sebagai big data gitu. Nah, ini nanti prosesnya butuh tools-tools sebagai kayak Hadoop dan Spark. Terus Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya itu tadi untuk data big datanya, terus kemudian database manajemennya ya tergantung company-nya ya, karena banyak tergantung dia mau pakai data apa, ada MySQL, MongoDB, Cassandra dan sebagainya. Terus kemudian juga yang paling penting sebenarnya nanti juga data visualisasinya. Nah, untuk topik ini tadi saya cerita, kalau saya cerita tadi nah tadi cerita di sini, ini butuh orang yang di sini nih. Itu kan berarti pertanyaannya sangat-sangat teknikal ya.
sangat-sangat teknikal. Nah, saya lebih di area sini. Tapi saya tahu tadi toolsnya apa saja, mereka bisa apa aja, tapi teknis gimana setupnya kita butuh orang-orang data engineers. Saya bukan data engineers. Oke. Gitu. Mas Indra lebih ke yang kanan, di mana lebih fokusnya ke arah bisnis ya? Insights dan bisnis, Mbak. Yes. Insights dan bisnis, betul. Ya, kalau pakai aksis X-nya itu kan lebih ke arah kanan yang ke bisnis, sementara yang aksis Y-nya itu antara insight dan infrastructure ya. Jadi lebih kepada betul. Data analis dan business analyst. Betul, dan saya sedikit ke sini gitu ya. Saya sedikit ke sini gitu. Jadi apa namanya belajar Python atau R gitu ya untuk data analisisnya agak di sini. Nah, jadi ranahnya lebih di sini sama ke sini gitu. Nah, yang di sini nih, nah ini memang skill set yang sangat-sangat berbeda. Ya. Karena fokusnya ke technical dan infrastructure-nya ya, clearly. Okay, sip. Thank you so much, Mas Indra. Seringkali orang ya di beberapa organisasi, saya pernah di beberapa organisasi itu langsung mau gini, kita mau transformasi digital gitu ya. Lalu kemudian yang mereka lakukan pertama adalah, oke, sistemnya apa yang harus ada? Sistem apa nih yang mau kita pakai? Tanpa memperhatikan seperti yang tadi Mas Indra katakan, adanya authority, adanya leader as a role model, adanya mindset, shifting gitu ya. Nah itu faktanya begitu tuh Mas Indra tuh. Apakah mestinya kepada para perusahaan itu mengikuti webinar ini ya? biar terbuka wawasannya. Betul, dan ada satu sih yang kalau kita ngomong digital transformation itu biasanya proses Mbak Pepi. Jadi yang sering dilupakan adalah perusahaan-perusahaan ini ketika terutama digital transformation ya, mereka langsung oke, mari kita bikin app ini atau mari kita adopt app ini misalnya, atau misalnya mungkin teman-teman dengar, mari kita pakai SAP gitu kan, tiba-tiba pakai SAP tanpa mengetahui proses bisnisnya apa sih, terus kemudian nanti bukan masalah SAP-nya sebenarnya, mau pakai SAP atau mau pakai Udo atau whatever gitu ya, nggak ada masalah, tapi nanti prosesnya nih gimana nih, efeknya gimana nih ke internal ya, orang-orang yang bekerja, terus yang paling penting itu ke customer experience-nya, karena terus kemudian ketika kan prosesnya berubah drastis, terus nah dan ini kan transformasi gitu. Nah tadi transformasi termasuk salah satunya juga kapabilitasnya, orang-orangnya siap nggak di sana ketika begitu tiba-tiba flip gitu kan. Ya udah akhirnya semuanya shock, akhirnya semua nggak jalan. Biasanya yang disalahin paling awal itu toolsnya nih jelek nih gitu. Iya betul, yang disalahkan akhirnya oke, kita ganti lagi yang lain, wah chaos lagi tuh, mulai lagi pakai tools baru, transformasi lagi, wah heboh. Betul. Oke, berbicara tentang data, 1 jam lebih nih kita sudah ngomongin nih Mas Indra. Terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dari teman Baku Daya yang hadir di webinar malam ini. Dan terima kasih juga untuk insight-nya. Dan sekarang kita sudah sampai di akhir dari sesi talk show kita. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat, tetap semangat untuk terus menginspirasi banyak orang. Thank you, Mas Indra. Terima kasih. Baik, teman Baku Daya, terima kasih sudah
berpartisipasi dalam sesi talk show ini, di mana kita sudah mendengarkan keynote speaker kita yang hebat, dan juga beliau sudah menjawab pada saat sesi tanya jawab dengan penuh komprehensif jawaban dan sangat inspiratif. Maka 3 hal yang saya lihat bisa kita bawa pulang terkait dengan kita sebagai bagian dari human resources. Yang pertama adalah untuk creating a data-driven organization. Yang pertama adalah harus start dari leader, jadi authority and capability itu sangat penting, di mana leader as a role model juga di sana. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai individu ingin membangun karir kita di bidang data, yang pertama kita harus mulai dari passion kita, lalu kemudian kita mulai menggunakan data dan membangun portofolio. Kemudian yang ketiga, yang terpenting juga adalah tentang mindset, di mana people over tools. Lagi-lagi tadi jangan sampai begitu salah, yang disalahkan adalah tools-nya, tapi mindset-nya sendiri tidak disiapkan. Nah, itu dia tadi 3 hal yang bisa kita bawa pulang dari diskusi kita yang sangat menarik pada malam hari ini. Teman Bakudaya, dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan saling memberdayakan. Lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Seru ya? Iya. Use tools, not people gitu ya. Iya. Tools. Iya, seru banget. Oke, baik. Sesinya aku kembalikan lagi ke Mbak Reni. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Baik teman Bakudaya, terima kasih sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar Creating a Data-Driven Organization malam ini. Sebelum webinar berakhir, saya sampaikan 3 hal. Pertama, mengenai sertifikat kehadiran. Bagi teman Bakudaya yang memerlukan, silahkan konfirmasikan penulisan namanya melalui link yang ada di chat. Kedua, rekaman webinar malam ini dapat teman Bakudaya akses di kanal YouTube Bakudaya. Juga rekaman webinar bulan-bulan sebelumnya. Jangan lupa juga pantau sosial media Bakudaya, baik di Instagram, LinkedIn, atau Facebook-nya. Dan yang ketiga, mohon kesediaan teman Bakudaya untuk mengisi feedback form pelaksanaan webinar yang sudah tersedia di kolom chat. Nah, teman Bakudaya, kita sudah berada di penghujung akhir webinar Creating a Data-Driven Organization. Saya, Reni, dan tim Bakudaya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Indra Perdana Adnan sebagai keynote speaker, Mbak Pepi Samperuru sebagai moderator talk show. Terima kasih sekali atas inspirasi dan energi yang dibagikan malam ini. Dan tentu saja apresiasi tinggi untuk semua teman Bakudaya yang hadir malam ini dari manapun teman Bakudaya berada. Jangan lupa tadi ada satu pesan Mas Indra, start small, celebrate small wins. Mari kita sambut 2025 dengan semangat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami pamit, sampai jumpa di webinar berikutnya.